Kalau kita bisa ngasih mereka lebih, maka mereka akan memberi kita akan lebih juga. Tapi ketika kita mengecewakan mereka, maka kita akan dikecewakan mereka juga. Tanaman pun akan seperti itu, Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufairul Soleh. Saya besar di Kebon Kliwon, Kebon Rejo, Salaman. Kalau vanili ini sebetulnya saya terinspirasi dari teman kami yang punya suatu usaha di vanili. Dulu itu saya sempat diundang sebagai narasumber untuk mengisi seminar di di 5 desa di Temanggung. Kemudian saya akhirnya kan dampingi mereka, sering ke sana, sehingga kita saling komunikasi, saling ketemu potensi sana, sehingga saya tahu kemudian sana itu ternyata vanili cukup lumayan dikembangkan di sana. Kemudian saya melihat prospek itu, kemudian saya tanya-tanya bahwa mereka itu sering ada tamu dari luar negeri seperti Jepang, Afrika, dari Perancis, dari mana itu. Kemudian setelah itu teman saya itu diperasrai uang 1,5 M untuk mengelola kebun vanili, tapi mereka itu malah, teman saya itu takut karena belum pernah pegang uang itu, sehingga gagallah proyek yang lumayan gede itu. Dari situlah saya terinspirasi untuk belajar vanili. Dari situ saya coba menggeluti vanili, memahami vanili. Ternyata vanili itu lumayan bagus ketika kita lakukan secara sungguh-sungguh. Sebetulnya kan kalau kuliah saya di ekonomi manajemen, kemudian saya melihat keluhan masyarakat yang dulunya itu memang lumayan banyak yang menjadi pembibit tanaman buah di daerah kami di Kebon Kliwon itu, yang saat itu penjualannya itu dikuasai oleh pengepul. Ketika pengepul itu tidak ambil, berarti petani itu tidak laku, dan itu didikte sama mereka. Ketika musim kemarau seperti ini, petani itu pinjam uang ke mereka. Tapi ketika musim hujan, ketika mau panen, itu pengepul itu mengambil barang petani itu dengan harga mereka, sehingga petani itu kesejahteraannya kurang, cuma gali lubang tutup lubang. Itu dari keluh kesah mereka lah saya coba angkat pertanian di dusun saya itu. Kemudian saya jualan online di tahun 2010, mulai 2011 itu saya jualan online. Kemudian saya coba ajak ke mereka, teman-teman yang ada di dusun itu. Awal-awal nggak ada yang mau, Mas. Tapi setelah saya mulai ada bukti bahwa jualan online itu hasilnya lumayan, baru 1-2 itu mengikuti. Dari 1-2 itu bisa beli motor, bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Dari situlah berbondong-bondong sampai saat ini mungkin mayoritas yang jualan online mungkin 1.000 orang yang ada di Kecamatan Salaman ini. Vanili itu tanaman investasi, tanaman yang bisa kita simpan ketika nanti buah dikeringkan, bisa disimpan 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Sehingga ketika kita masih punya uang, jangan dijual. Ketika harganya mahal baru dijual. Itulah makanya kalau cuma sedikit pun bisa disimpan, akhirnya punya banyak. Terinspirasi dari teman yang di Keranggan Temanggung itu, saya langsung action ke rumah. Saya coba tanam vanili yang bibitnya dari polybag. Kemudian saya coba cari lokasi karena saya tidak punya lahan di rumah. Kemudian kita punya teman yang ada luasan, ya nggak luas banget, 10x6 kita tanam di situ. Tapi dalam perjalanan 3 bulan sampai 6 bulan perawatannya kurang bagus, maka saya berinisiatif tanam sendiri di pot. Kemudian saya tanam di pot 100-an pot di rumah. Setelah saya tanam di pot di rumah itu ternyata pertumbuhannya bagus. Tapi setelah kebetulan ada tamu pengacara dari Magelang, kemudian malah
tanaman yang ada di pot itu dibeli semua. Makanya dari itulah saya coba prospek teman saya lagi yang ada di Santan, kemudian tanam di sana 800 tajar, kemudian tanam secara semi konvensional di sana. Kembali lagi kita tawari lahan ini milik BPP Saraman yang dulunya sampai setengah tahun itu nggak kepakai sama sekali. Ketika saya main ke sini ini masih belum ada apa-apanya. Kemudian ditawari lagi tanah di BPP Mertoyudan, kita tanam di sana muat vanili 180 tajar. Kalau vanili dulu kita punya temen seliting SMP, kita dikasih rekomendasi ke teman yang mereka sempat berbuah lumayan banyak. Kita tahu buahnya, kita tahu track recordnya tanaman itu seperti apa, maka dari itu kita ambil dari sana. Kalau ini planifolia, kalau di Bali itu namanya Vania 1. Menurut informasi yang kita dapat, plani itu kandungan vanilinya lebih banyak dan lebih bagus, sehingga harganya juga lebih bagus, lebih mahal daripada Tahiti. Peminatnya juga lebih lumayan banyak. Kalau vanili dulu kita belajar pertama kita tanam dari bibit polybag, tapi dari perjalanan itu ternyata lambat sekali karena harus butuh perlakuan. Ketika ditanam dari polybag, bibit itu tunasnya kecil, sehingga dari 5 daun kita pangkas, 5 daun kita pangkas untuk membesarkan tunas itu sendiri, dan pertumbuhannya lumayan lambat dibanding ketika kita setelah nanam sulur dari panjang 1 meter yang kita tanam minimal 3 ruas atau 4 ruas. Itu ketika saya nanam sulur umur 6 bulan dibanding dengan bibit yang polybag umur 1,5 tahun itu hampir imbang. Jadi kita bisa memangkas waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 1 tahun bedanya. Kemudian cara nanamnya pun kita cuma tidak ditimbun terlalu dalam, itu cuma tipis-tipis saja. Kemudian yang kita tanam kalau sulur itu minimal 3 ruas, karena dari ruas itulah akan muncul akar gitu loh. Nanti setelah 1 sampai 2 bulan akan muncul tunas. Itu tunasnya akan segede yang kita tanam itu, dan pertumbuhannya akan lumayan cepat. Kalau dari kami SOP secara media, kita pakai tanah 1 perbandingannya, kemudian kokopit 1, kompos 1, arang sekam 1, kemudian kita fermentasi pakai deskomposer minyak kita yaitu EM12. Mungkin kalau teman-teman mau berkunjung ke Pondok Tani itu bisa dikasih gratis untuk deskomposernya. Kita memang untuk bagi-bagi sedekah untuk teman-teman yang mau. Kemudian kita paling 1 tanaman itu kalau 1 tajar itu kita membutuhkan sekitar 4 karung medianya. Biasanya 4 karung cukup. Kemudian sulurnya minimal 1 meter. Kemudian kita tanam, paling kita perawatan biasa, penyiraman, karena mereka belum sulur belum tumbuh akar, paling kita belum ngasih pupuk. Nanti kisaran umur 1 bulan sampai 2 bulan ketika tanaman itu mulai tunas, kita baru ngasih pupuk, penyemprotan sama pupuk dan kocoran tanah. Ya itu biasanya kita pakai POC, pupuk organik cair, karena kita kedepannya lebih ke organik. Kalau tajar ini karena kita cuma mengikuti apa kemauan tanaman ini. Tanaman ini kan tanaman merambat, sehingga dia butuh bantuan untuk tumbuh. Kalau dia solor ke tanah kan untuk diatur susah, makanya kita pakai tajar. Kalau yang ini kita biasanya pakai tajar buatan, karena kita di dalam greenhouse lebih gampang, lebih cepat ngaturnya gitu, tapi biayanya lebih mahal. Tapi kalau teman-teman pengen hemat itu pakai tajar hidup, biasanya pakai
pohon kelor atau pohon gamal yang nanti daunnya bisa sebagai peneduh, karena vanili itu tidak boleh langsung kena sinar matahari, paling enggak di kisaran 60%, sehingga butuh peneduh. Makanya ini kan dikasih paranet sebagai agroklimatnya vanili. Kalau vanili sebetulnya kan dia tanaman mudah hidup, di tanah pun mudah hidup, tapi ketika kita pengen berbudidaya dan berbisnis, mau nggak mau kan kita harus melakukan hal yang terbaik. Nah, disitulah ketika kita sudah melakukan, kita menemukan formula-formula itulah untuk kita bertani yang harapannya kita lebih cepat menghasilkan. Kalau kita sekedar nanti nanem, itu pun kita letakkan, lempar aja yang tempat teduh, dia hidup. Tapi kita kedepannya kan tidak sekedar menghidupkan, tapi kita berharap dia bisa menghasilkan. Kalau kita bisa ngasih mereka lebih, maka mereka akan memberi kita akan lebih juga. Tapi ketika kita mengecewakan mereka, maka kita akan dikecewakan mereka juga. Tanaman pun akan seperti itu kan. Dari tanam sulur rata-rata 1 meter, itu paling enggak nanti di 2 tahun kita mulai berbunga. Dari bunga, dari polinasi itu, kalau polinasi itu harus pagi sekali, karena kan posisi bunga itu lagi sempurna, kemudian bunga lagi mekar, sehingga ketika nanti siang biasanya bunga itu akan kuncup, sehingga kalau polinasinya akan lebih susah. Kemudian kalau kita tanam dari sulur, itu nanti di 2 tahun mulai beberapa tanaman mulai bunga, kemudian dari bunga sampai vanili kita panen itu yang paling bagus di 8-9 bulan panen tua, biar nanti kita jual masuk grade yang nomor 1 bagus. Dan kemudian ketika kita keringkan, susut kadar airnya pun tidak terlalu banyak. Ini itu intinya sebetulnya sebagai pengharum makanan, tapi sampai saat ini vanili pun juga banyak digunakan sebagai pengharum, parfum juga ada. Kemarin kita punya ketemu teman Pak Eko namanya, dari Solo Tigo itu, mereka sudah mengembangkan parfum vanili yang itu malah sudah diekspor, dicoba diekspor ke Afrika dan bisa diterima. Kalau perawatan sederhana cuma seperti tanaman lainnya. Kalau penyiraman bisa dilakukan pagi ataupun sore. Mungkin kalau sudah seperti ini paling penyiraman satu minggu 2-3 kali. Kalau pupuk dari kita tanam sulur, itu kita ngasih pupuk setelah tanaman itu tunas. Kalau tanaman itu tunas berarti mereka sudah mulai tumbuh akar, baru kita ngasih pupuk. Tapi ketika kita tanam sulur, jangan kasih pupuk, karena mereka juga belum makan, karena belum ada akarnya, jadi percuma. Nah, makanya setelah tumbuh tunas di umur kisaran 1-2 bulan itu mulai dikasih pupuk dengan dosis yang sedikit. Kita biasanya pakai POC bikinan sendiri. Kalau vanili awalnya kan memang saya yang punya inisiatif nanam, kemudian setelah berjalan beberapa tahun kemudian kita muncul namanya komunitas pondok tani, karena dari angan-angan saya dan wacana saya muncullah beberapa teman yang muncul jadi komunitas ataupun penggiat pondok tani. Kalau pemesaran, kemudian kita sudah terkonek, kemarin kita main ke Samigalo, mereka siap menerima panenan basah. Kemudian dari Solo Tigo itu juga siap terima panenan yang kering atau basah, tapi dengan SOP dan budidaya mereka. Makanya kita harus mendampingi masyarakat. Ketika mereka budidayanya seperti SOP kita siap menjualkan, atau kita mungkin akan merangkul seluruh penggiat vanili atau penanam vanili atau petani vanili di Kabupaten Magelang untuk bersatu. Nanti kita kumpulkan hasil panenannya, lalu kita tawarkan ke mereka sehingga kita punya kekuatan karena kita punya barang yang banyak. Harapan kami adalah
bagaimana kita mengenalkan petani panili ini ke mereka anak-anak muda, karena generasi itulah yang nanti akan melanjutkan. Dan harapan terkecil dari kami adalah untuk Sekop Salaman, kita pengen ngasih bibit gratis ke mereka warga Salaman untuk nanam, karena harapannya saya pengen Salaman itu jadi sentralnya panili. Kalau harga saat ini di basah di 100 sampai 150, kalau kering di 1,5 juta sampai 2,5 juta. Teman-teman yang pengen budidaya, kita siap dampingi dari sisi bibit, dari sisi media, dari sisi pupuk, apapun yang mereka butuhkan kita insya Allah ada. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan berkah. Jangan lupa subscribe channelnya Jejak Rezeki.